Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Jemaat GBI Apia Setiabudi. Dan shalom selamat pagi juga bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengakses video ibadah kita di minggu ini. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk pada minggu yang terakhir di bulan ini. Semua karena kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala sejenak. Kita lipat tangan kita. Kita sediakan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Di minggu terakhir di bulan Juni ini, Kau masih menganugerahkan kepada kami kekuatan, kesehatan, panjang umur kepada kami ya Tuhan. Layaklah kami bersyukur di hadapan-Mu, layaklah kami menyembah Engkau Tuhan, sebab besar dan ajaib karya-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami akan memuliakan Engkau, memuji Engkau, menyembah nama-Mu. Berkatilah ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap yang ambil pelayanan. Tuhan memberkati juga seluruh jemaat yang menonton video ini Tuhan. Tuhan memberkati sekalian kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kami persembahkan hari ini Tuhan, boleh naik di hadapan Tuhan. Ini doa kami, ini percaya kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Dia Raja, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Mari bersama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Engkau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Dia Raja, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama. Lebih sungguh di hadapan Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
Sekali lagi dengan iman, layak disembah, layak besar kasih-Nya, sebab besar pengorbanannya menebus dosa kita. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya, akui kebesaran Tuhan.
Haleluya, Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jemaat GB Avia Setia Budi yang pagi ini mengikuti ibadah online. Memang tidak terasa Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita telah memasuki minggu terakhir di bulan 6 dan saya percaya banyak hal yang terjadi atas kehidupan kita, tapi saya percaya juga ada berkat dan anugerah Tuhan di sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita ambil pulpen kita ambil catatan kita, dan kita siapkan untuk menerima berkat Tuhan. Amin, jemaat yang kasih Tuhan. Amin. Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dan 17 sampai yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu akan menguatkan langkah-langkah kami Tuhan di masa-masa sekarang ini dan sepanjang hidup kami. Biarlah kebenaran firman-Mu dinyatakan pada pagi ini Tuhan. Sehingga setiap kami dipuaskan, setiap kami diperbarui, setiap kami dikenyangkan dan dikuatkan. Untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus terus berkarya, memenuhi hati dan pikiran kami, dan mempersiapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang baik. Ketika tanah itu Tuhan ditaburi benih firman, firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah sampai 100 kali lipat, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap dengarkan firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan amin, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat bagian firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, dia mengatakan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia menulis di ayat-ayat sebelumnya banyak hal yang dia alami yang seharusnya bisa membuat dia menjadi tawar hati. Mari kita lihat di ayat yang ke-8, ke-9. Di sana dikatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama Paulus menjadi orang percaya dan Paulus mengambil keputusan, dipanggil oleh Tuhan dan dia mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan di dalam kehidupannya, ia menemukan banyak sekali hal-hal yang membuat hidupnya menderita. Tapi Bapak Ibu menarik sekali, dalam kondisi peristiwa yang dia alami, situasi yang dia alami, dia menulis bahwa dia tidak menjadi tawar hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini tema khotbah saya adalah tidak tawar hati saat mengalami penderitaan. Banyak hal-hal di dunia ini yang membuat kita menderita hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak hal yang membuat kita tidak bergairah. Banyak hal yang membuat kita putus asa. Karena Bapak Ibu, tawar hati adalah ungkapan yang menunjukkan suatu keadaan yang tidak bersemangat. Tidak ada kemauan lagi. Hilang keberanian dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Kita kecewa. Kita putus harapan. Ini yang disebut dengan tawar hati. Jika Bapak Ibu hari-hari ini engkau mulai tidak bersemangat lagi menjalani hidup ini, berarti engkau telah masuk ke dalam tanda yang namanya
tawar hati telah menghinggapi hidupmu. Engkau tidak bersemangat baca firman. Engkau tidak bersemangat untuk merenungkan firman Tuhan. Engkau tidak bersemangat berdoa lagi. Engkau tidak bersemangat memuji Tuhan lagi. Bapak Ibu, itu berarti ada sesuatu yang harus engkau bereskan di hadapan Tuhan. Supaya engkau menjadi pribadi yang tidak tawar hati. Engkau sudah tidak punya kemauan lagi. Engkau putus asa, engkau kecewa karena situasi dan kondisi yang kau alami. Itu artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita telah masuk ke dalam namanya membiarkan racun tawar hati memenuhi hati pikiran kita. Apabila kita biarkan terus menerus, maka virus tawar hati akan menghancurkan hidupmu. Virus tawar hati akan membuat engkau menderita menjalani sisa-sisa hidupmu di dunia ini. Raja Salomo, raja yang paling berhikmat yang pernah hidup di dunia ini, dia berkata seperti ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apabila kita tawar hati ketika kita mengalami kesesakan, tawar hati mengalami kesulitan, tawar hati mengalami penderitaan, tawar hati ketika kita mengalami kesukaran, maka Salomo mengingatkan kita dengan hikmat Allah, dengan pewahyuan Roh Kudus. Dia berkata bahwa jika kita tawar hati pada saat kita menderita, pada saat kita kesesakan, maka kecil kekuatan kita. Kita tidak punya kemampuan untuk melalui itu. Memang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya menyadari hidup itu gak mudah. Hidup itu gak gampang. Ikut Tuhan tuh gak mudah. Ikut Tuhan banyak harga yang harus kita bayar. Kita sebagai anak Tuhan harus paham. Ketika kita mengikut Tuhan, bukan segala sesuatunya mulus, bukan segala sesuatunya lancar, bukan segala sesuatunya menjadi mudah. Bukan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak hanya ingin kita hanya menjadi pengikut, tapi Dia rindu setiap yang percaya kepada Dia harus menjadi seorang murid. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjadi seorang murid artinya kita sedang dididik, kita sedang diajar oleh Sang Guru Agung supaya kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan guru kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ada kesusahan, ada penderitaan yang harus kita alami untuk menjadi murid yang baik pada zaman itu. Bapak Ibu, seorang murid akan mengikuti kemana saja gurunya pergi. Seorang murid tidak bisa melakukan keinginan dan kemauannya. Seorang murid harus melakukan apa yang dimaui dan dikehendaki oleh gurunya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, itu bukan sebuah kesalahan. Ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, itu juga bukan suatu gampangan. Tapi ada harga dari kita yang harus kita bayar. Tuhan mau bersihkan hidup kita. Tidak mudah Bapak Ibu. Kehidupan tidak mudah. Tapi percayalah, dalam kesusahan-kesusahan seperti itu, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Ada kalanya Bapak Ibu, kesesakan, kesusahan datang dalam kehidupan kita. Ketika saat itu tiba, sebagai orang percaya, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus memandang Dia. Kita harus berlindung kepadanya. Kita harus berseru kepadanya. Dan percaya bahwa setiap janji-janjinya adalah ya dan amin. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada masa-masa seperti sekarang ini, seharusnya orang percaya semakin berseru kepada Tuhan. Amin. Bukan semakin jauh kepada Tuhan. Kami para hamba Tuhan pada masa-masa seperti ini, kami juga harus semakin berseru kepada Tuhan. Kembali meminta petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ketika kita pegang janji-janji firman Tuhan.
maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Amin. Hati kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Hati kita akan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Pikiran kita akan mengalami ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengandalkan Dia dengan setia, diberikan kekuatan dan kasih karunia yang cukup untuk bertahan pada masa kesukaran. Dan setiap kita akan memiliki semangat juang yang tinggi, sehingga setiap kita akan keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu, ada sebuah cerita yang ingin saya ceritakan bagi kita. Seorang anak keturunan Amerika Afrika. Itu artinya dia warga negara Amerika, tapi rasnya ras Afrika. Lahir pada tanggal 23 Juni 1940 dari keluarga yang sangat miskin. Anak ke-20 dari 22 bersaudara. Banyak sekali. Ane celo iki ya. Bocil lo. Ima iki ane ce. 22 bersaudara dikatakan. Banyak sekali saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada usia 4 tahun dalam pertumbuhannya, tiba-tiba ia menjadi lumpuh karena sakit polio. Padahal ibunya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ibunya selalu mendoakan anak-anak. Seorang ibu yang luar biasa. Tapi anak perempuan ini lumpuh di usia 4 tahun. Dan dia harus membutuhkan sebuah tongkat penyangga sebagai tumpuannya untuk supaya dia bisa berdiri dan belajar berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dia berkata kepada ibunya, "Ibu, saya mau berjalan. Saya mau berjalan." Lalu ibunya berkata, "Silakanlah, Tuhan pasti menolong kau." Tahukah Bapak Ibu, dia terus berlatih berjalan. Anak perempuan ini terus berlatih berjalan. Hampir 3 tahun dia berlatih untuk berdiri dan berjalan. Dan akhirnya dia berhasil berjalan dengan baik. Sekali waktu dia mengikuti sebuah perlombaan. Lari di sebuah kota yang bernama Tennessee. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, dia menjadi juara 1 tapi dari belakang. Artinya dia tidak juara. Ya, baru belajar berjalan 3 tahun terakhir, tapi dia mau ikut lomba. Artinya usia 7 tahun dia ikut lomba dan tidak bisa menghasilkan kemenangan apa-apa. Apakah dia putus asa ketika dia kalah? Tidak, Bapak Ibu. Dia terus berlatih. Dia terus berlatih dan berlatih. Setelah itu, prestasi demi prestasi dia raih. Prestasi demi prestasi dia raih. Karena prestasinya di bidang atletik, dia mengikuti Olimpiade di Amerika pada tahun 1960. Mewakili Amerika. Dan pada akhirnya dia menjadi juara 1 dari 3 lomba yang dia ikuti. Memenangkan 3 medali emas sekaligus. Untuk lari sprint 100 meter, 200 meter, dan estafet 4 kali 400 meter. Tahukah Bapak Ibu, siapa nama anak ini? Dialah yang menjadi ikon di Amerika yang bernama Wilma Rudolph. Seorang anak perempuan Amerika, keturunan Afrika, memperoleh medali emas dan membanggakan bangsa dan negaranya, membanggakan keluarganya. Sepertinya Bapak Ibu, hal ini mustahil. Prestasi ini mustahil untuk dicapai. Karena yang pertama, dia telah lumpuh sejak usia 4 tahun karena sakit polio. Yang kedua, dia lahir dari keluarga yang miskin. Anak ke-20 dari 22 bersaudara. Tapi ketika saya membaca berita ini di internet, ketika saya cari jejaknya, saya menemukan ada 3 rahasia keberhasilannya. Yang pertama, ibunya seorang yang saleh dan terus mendoakan anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
jika hari-hari ini kita punya pergumulan, jangan berhenti berdoa. Amin. Ketika kita punya pergumulan atas keluarga kita, atas anak-anak kita, semakin sering kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Karena tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Semua doa orang-orang benar, apabila didoakan dengan iman, firman Tuhan mengatakan besar kuasanya. Jangan pernah berhenti berdoa. Wilma memiliki semangat juang yang tinggi, ini kunci keduanya. Dia punya semangat juang yang tinggi. Dan semangat juang yang tinggi itu, yang ketiga, yang membuat dia tidak pernah menyerah dengan keadaan. Tapi dia terus berjuang, dan akhirnya dia mencapai impiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun keadaan kita hari-hari ini, sesulit apapun situasi kondisi hari-hari ini, karena virus corona kah, karena masalah ekonomi kah, karena penyakit kah, karena fisik kita yang makin lama makin lemah kan. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa fisiknya makin lama makin lemah, tubuh jasmani dia makin lama makin merosot, tapi manusia batinnya dia makin lama makin diperbarui dari hari ke hari. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah. Teruslah berharap dan percaya kepada Tuhan. Pada pagi ini saya ingin sharingkan 2 kunci supaya kita tidak hidup dalam tawar hati. Yang pertama di ayat yang ke-17. Saya bacakan sekali lagi untuk kita. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa penderitaan kita sifatnya sementara. Penderitaan yang kita alami hari-hari ini sebenarnya akan mengerjakan kemuliaan yang besar yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Amin. Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa penderitaan yang kita alami adalah sifatnya sementara dan membawa kemuliaan yang besar, maka Bapak Ibu, sukacita dan derita dunia ini tak sebanding. Sukacita, duka cita, penderitaan di dunia ini tidak sebanding Bapak Ibu dengan kemuliaan yang telah dan akan Allah berikan bagi kita. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, kata kesukaran yang dipikul oleh orang-orang percaya yang tetap setia kepada Kristus adalah ringan dibandingkan dengan kelimpahan kemuliaan yang akan kita miliki melalui Kristus. Jadi Bapak Ibu jangan takut menderita, asalkan kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Jangan takut menderita kalau kita terus berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan takut menderita kalau setiap hari kita berlutut dan berseru kepada Tuhan. Karena di sana Tuhan akan mengerjakan kebaikan dalam hidup kita dan membuat kita hari lepas hari menyadari bahwa hidup kita hanya sementara di dunia ini. Ada kekekalan yang Tuhan siapkan bagi kita dan kemuliaan yang dia siapkan, dia berikan bagi kita. Kuncinya Bapak Ibu, tetaplah setia, berpegang kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum masuk kedua, saya teringat dengan seorang hamba Tuhan, teolog, pendeta dari Inggris yang bernama Matthew Henry. Dia berkata seperti ini. Semua penderitaan itu ternyata ringan. Sedangkan kemuliaan sorga jauh lebih besar. Amin. Semua penderitaan di dunia ini ringan. Sedangkan kemuliaan sorga jauh lebih besar. Itulah sebabnya Paulus berkata di bagian tulisan yang lain, di kitab yang lain. Di Filipi 1 ayat 21 dia berkata, bagiku mati adalah keuntungan Bapak Ibu. Hidup adalah Kristus. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena di ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 21, Paulus menulis, dia tahu ada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi dia di sorga. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau menderita, ingatlah penderitaan itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan kemuliaan besar yang Tuhan siapkan.
Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kunci untuk kita tidak tawar hati, kita harus memperhatikan yang kekal, bukan yang bersifat sementara. Hari-hari ini banyak orang memperhatikan yang bersifat sementara. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini untuk kita memperhatikan yang kekal, bukan yang sementara. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. John Wycliffe, seorang hamba Tuhan, pendeta filsuf, pengajar, dan penulis. Dia mengomentari bagian ayat ini. Dia berkata, kata sementara berasal dari bahasa asli bahasa Yunani, yaitu proskairos. Kata sementara berasal dari kata proskairos, yang berarti berlangsung hanya sebentar dan berangsur-angsur hilang, yang berbeda dengan sifat tetap dan kekal. Kalau kita menyadari hidup kita sampai saat ini sementara, Bapak Ibu, singkat, tiba-tiba saja kita mulai bertumbuh dewasa, padahal masa anak-anak sepertinya belum lewat. Tiba-tiba saja sudah menjadi seorang ayah, suami ayah. Sebentar lagi pian akong, pian ama sio. Jadi kakek, jadi nenek, jadi opa. Ya, sebentar lagi sudah dekat, teman-teman satu-satu dipanggil oleh Tuhan dan kita akan segera menyusul ke sana. Itu artinya apa? Di dunia ini sementara. Sementara itu berangsur-angsur dikatakan hilang. Berangsur-angsur hilang. Lalu dia katakan, dia bandingkan dengan yang namanya kekekalan. John Wycliffe berkata, kekekalan adalah saat sekarang yang abadi. Jadi dalam kekekalan, sekarang kita sedang berjalan dalam waktu sementara. Tapi sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini kita sedang juga berjalan dalam kekekalan. Sekarang ini ada 2 waktu yang sedang kita jalani. Waktu sementara dan waktu kekekalan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Kita sekarang hidup di tengah-tengahnya. Sekalipun kita tidak dapat melihatnya dan tidak mampu memahaminya hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita hanya berjalan dengan iman. Menuju kepada kekekalan. Melalui iman, kita tidak saja mampu membedakan hal-hal kekal dan sementara, tapi tahu perbedaan besar yang terdapat di antara kedua ini. Tetapi juga sekaligus Bapak Ibu dengan iman, kita diarahkan kepada tujuan-tujuan hal-hal yang tidak kelihatan dan bergeser, serta mengutamakan hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang urgent, yang penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman kita diarahkan dan menjadikan tujuan-tujuan utama dalam hidup kita, sasaran-sasaran utama dalam hidup kita, bukan lagi yang sementara, tapi yang kekal. Amin. Kalau selama ini kita hanya hidup memikirkan yang sementara, mari kita periksa hati dan hidup kita, supaya dari yang sementara kita mulai beralih kepada yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Kalau kita menjalani kehidupan dengan cara-cara seperti yang Paulus ajarkan, saya percaya penderitaan apapun tidak akan membuat kita menjadi tawar hati. Amin. Penderitaan apapun tidak menjadikan kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tapi sesulit apapun, semenderita apapun, sesukar apapun, itu akan membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjamah hati kami. Jika selama ini kami masih fokus kepada hal-hal sementara, biar Tuhan ubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Kami Tuhan beralih kepada hal-hal yang kekal. Tujuan hidup kami kepada hal-hal yang kekal. Kalau selama ini kami mengurusi hal-hal jasmania, tapi melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan, kami mulai beralih
kepada hal-hal yang batinia, di mana ada hal yang lebih penting yang Tuhan siapkan bagi kami, kemuliaan besar dalam kekekalan. Tuhan, buat kami mengerti dan mampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, jamalah setiap kami Tuhan. Hati yang hari-hari ini mungkin mulai tawar di hadapan Tuhan. Hati yang kecewa, hati yang putus asa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawat mereka, membasuh anak-anak-Mu dengan kasih-Mu, sehingga timbul pengharapan yang baru untuk mereka terus berjalan bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Tuhan berkati. Shalom jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kiranya berkat Tuhan terus mengalir di setiap rumah kita. Pada jemaat minggu ini, ibadah perjamuan kudus minggu depan tanggal 5 Juli akan dilayani oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Batiar Damanik, dan diharapkan para jemaat untuk dapat mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing melalui online. Ibadah Avia Kids akan dilanjutkan sesaat setelah selesai ibadah ini. Dautan akan dikirimkan melalui WhatsApp group dan dapat dilanjutkan sharing langsung bersama guru sekolah minggu melalui WhatsApp group Avia Kids. Kami mengajak para jemaat untuk dapat mengikuti komsel yang diadakan setiap hari Rabu malam pukul 7 melalui aplikasi Zoom. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening bank berikut ini. Sekian warta jemaat minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, shalom. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan. Betapa indahnya Tuhan bersama Engkau. Betapa indahnya Tuhan bersamamu Bapa Surgawi. Kami sangat bersyukur, kami sudah dipuaskan oleh firman-Mu. Bahwasannya Tuhan, hidup kami tidak boleh tawar hati. Tuhan, perbaharui setiap hati kami, pikiran kami, bahkan roh dan jiwa tubuh kami. Tuhan, kami mau serahkan semuanya kepadamu. Biarlah kami memperoleh kasih karunia yang daripada-Mu, memenuhi setiap hati kami dan pikiran kami Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami masih memiliki pandangan yang luas. Ada tangan Tuhan yang selalu menolong kami, yang selalu menaungi kami, yang selalu mengasihi kami. Tuhan, kami sungguh percaya itu Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu hidup dalam firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Tuhan Yesus Bapak Cu Ayau. Engkau pakai dia lebih heran lagi dan lebih heran lagi. Hikmat, marifat, pengertian surgawi senantiasa turunlah atas hamba-Mu. Kau mengasihi hamba-Mu, biarlah Tuhan mujizat demi mujizat. Biarlah Engkau terus memperbaharui keluarga ini. Biarlah keluarga Pak Cu Ayau senantiasa membawa berkat, membawa dampak untuk semua orang. Terima kasih Tuhan untuk istri dan anak-anaknya selalu menjadi penolong yang setia. Bahkan anak-anaknya yang senantiasa bertumbuh dan menjadi anak yang gagah perkasa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pelayanannya ya Tuhan dimanapun berada. Dan cukupkan segala keperluannya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa di mana Bapak Baktiar Tuhan hari ini kurang sehat kesehatannya. Mari Tuhan Kau perbaharuinya, berikan roh semangat, bahkan juga Tuhan kesembuhan, pemulihan teruslah terjadi. Oleh bilu-bilu darah Tuhan Yesus kami percaya kesembuhan terjadi. Haleluya Bapa, kami juga berdoa untuk istri dan anak-anaknya. Kemurahan-Mu mengikuti keluarga ini, bila Engkau terus memakai keluarga ini menjadi saluran berkat ya Tuhan. Menjadi seorang hati seorang bapak ada pada Bapak Baktiar dan hati seorang ibu ada pada ibu kami Tuhan.
dan pakailah anak-anak mereka menjadi saluran berkat akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Andreas beserta Ibu Suarni. Kasih karunia-Mu mengikuti keluarga ini, menyertai keluarga ini, menolong keluarga ini Tuhan. Bahkan usaha Bapak Andreas juga Tuhan Kau tambah-tambahkan, rezeki ekonomi mereka, bahkan juga Tuhan kesehatan mereka semuanya. Orang tua mereka semuanya juga Tuhan Kau memberkatinya. Terima kasih Bapak Surgawi. Seluruh pelayanan Bapak Andreas beserta Ibu Suarni, Tuhan kasih karunia-Mu teruslah menambah-nambahkan itu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu sungguh sangat teruji. Bapak kami berdoa Tuhan Yesus, di mana Bapak Yongsi ya Tuhan yang saat ini sudah tidak ada lagi bersama kami. Mari Tuhan, Engkau yang menghibur keluarga yang ditinggalkannya, Engkau menolong semuanya. Bapa, Engkau berkati anak-anaknya ya Tuhan, Engkau mengasihi seisi keluarga mereka ya Tuhan. Terpujilah ya Aba ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, jemaat-jemaat kami yang lanjut usia Tuhan, semuanya Tuhan Engkau tolong mengasihi mereka, memberkati mereka. Sungguhlah Tuhan mereka membutuhkan yang daripada-Mu, kasih karunia-Mu. Biarlah mereka terus bergaul karib dengan Tuhan, seluruh jemaat. Tidak ada satupun yang terkecuali Tuhan, baik yang muda maupun ya Tuhan anak-anak sekolah minggu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk yang sudah melayani hari ini, semuanya diberkati oleh Tuhan, baik itu Pak Diki, baik itu Tuhan Pak Cuayau, baik itu Mario, Melissa, dan semuanya yang mengambil bagian. Tuhan limpahkan berkat kepada mereka, upah mereka besarlah di surga Tuhan, dan kasih karunia-Mu terus mengikuti mereka. Diberkatilah mereka ya Tuhan semuanya, dan seluruh jemaat yang kami kasih semuanya. Tuhan perhitungkan semua kebaikan mereka, balaskan mereka kebaikan-kebaikan mereka ya Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kasih-Mu melingkupi bangsa kami. Kami sungguh percaya mata Tuhan ada di bangsa kami. Tuhan Kau selalu melihat bangsa kami ini Tuhan, Kau perbaharui bangsa kami dan pulihkan bangsa kami. Bahkan ekonomi bangsa kami juga Tuhan, Kau angkat wibawa bangsa kami ini Tuhan. Tolong bangsa kami ini Tuhan. Bapak, Engkau juga memberkati Bapak Jokowi beserta seluruh kru-krunya ya Tuhan. Bahkan dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok-pelosok ya Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan Engkau mempersatukan hati kami selalu Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan ya Bapak. Mereka bersatu hati memuliakan nama Tuhan. Bersatu hati ya Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita dikuatkan, setiap kita diberkati, dan selanjutnya kita siap menerima berkat dari Tuhan. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di tempat kita masing-masing, bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebagai sebuah respon engkau siap menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu dan mata imanmu kepada Allah, sumber berkat dalam hidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Tuhan. Mari setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan bersama dengan saya mengatakan amin. Shalom, Tuhan berkati.